Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 7 November 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Hari ini adalah Jumat pertama, kesempatan panjenengan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus, berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus, dan adorasi. Bacaan pertama dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 15 ayat 14 sampai 21. Paulus menegaskan bahwa Allah ingin agar keselamatan sampai ke ujung bumi. Maka ia dipilih menjadi rasul atau pewarta bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus diutus untuk menyampaikan warta itu kepada orang-orang sampai ke ujung bumi. Dan Paulus bermegah karena Kristus yang telah memilihnya. Ia memegahkan diri bukan karena kehebatannya, tapi sadar ia diutus oleh Allah dalam pewartaan Injil. Maka harapannya, warta itu didengar oleh semua orang, mereka bertobat dan diselamatkan. Banyak orang mendengar tentang dia dan akhirnya percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dari bacaan Injil, dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8, Yesus menyampaikan perumpamaan pengajarannya mengenai bendahara yang tidak jujur. Kepadanya dituduhkan bahwa ia menghambur-hamburkan uang tuannya. Ia tidak lagi boleh bekerja sebagai bendahara dan dipecat. Namun ia berpikir apa yang harus dibuat agar ketika ia dipecat ada orang yang menampungnya. Setelah ia berpikir sekuat tenaga, ia berpikir, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat. Maka ia memanggil orang-orang yang berhutang pada tuannya. Pertama-tama orang yang berhutang sebesar 100 tempayan minyak. Ia diminta mengubah surat utangnya menjadi 50 tempayan minyak. Dan yang lain lagi, ada orang atau penghutang yang berhutang 100 pikul gandum. Kemudian diminta untuk membuat surat utang yang baru 80 pikul. Melihat itu, tuannya memuji bendahara atas kecerdikannya. Ketika ia dipecat nanti, ada orang yang berbaik hati. Persoalan yang muncul adalah, mengapa bendahara ini dengan bebas menurunkan surat hutang dari 100 ke 50 minyak, 100 ke 80 pikul gandum.
Sebenarnya tuan ini tidak memberikan hutang sejumlah itu. Ketika ada orang menghutang 50 tempayan minyak, bendahara boleh menulis berapa saja sebagai bunganya. Dan kebetulan ditulis 100 tempayan minyak. Maka ketika ia diminta datang kembali, orang itu diminta mengembalikan 50 tempayan minyak karena bunganya tidak dihitung, yang seharusnya masuk ke bendahara. Tuannya tidak rugi. Demikian pula yang meminjam gandum 80 tapi tulis 100, harapan yang 20 masuk kantong bendahara. Tapi ketika ia ada masalah, dikembalikan ke semula, seakan-akan bendahara ini bendahara yang baik. Tapi sebenarnya tidak. Hanya saja bendahara tidak menerima bunganya. Ia berpikir dengan cerdik untuk menyelamatkan hidupnya. Maka memuji bendahara ini bukan karena korupsinya, bukan karena menghambur-hamburkan uangnya, tetapi caranya yang cerdik untuk menyelamatkan dirinya. Dan mengajak untuk mencapai keselamatan yang kekal harus kita usahakan semaksimal mungkin. Segala kecerdikan kita buat agar kita nanti boleh beristirahat bersama Allah dalam kerajaan surga. Tekanannya bukan bendahara yang menghambur-hamburkan uang, yang korupsi, tapi bendahara yang cerdik. Untuk mencapai keselamatan, ia menggunakan cara-cara semaksimal mungkin. Maka kita diajak agar kita pun juga mengusahakan sekuat tenaga agar kita nanti boleh masuk dalam keselamatan. Maka hidup kita ini harus kita isi dengan usaha-usaha maksimal untuk mencapai keselamatan yang kekal. Memang perlu perjuangan, perlu memikir dengan keras agar kita nanti mendapatkan keselamatan. Dan bendahara itu memberikan contoh bagaimana ia dengan cerdik untuk mendapatkan keselamatan yang akan datang. Dengan demikian, anak-anak duniawi harus kita kalahkan, dan kita anak-anak terang harus lebih kreatif untuk mencari kehidupan yang kekal. Mari kita berusaha semaksimal mungkin seperti bendahara yang tidak jujur namun cerdik. Kita diajak oleh Santo Paulus menyadari bahwa keselamatan harus kita tawarkan kepada sebanyak mungkin orang. Karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Kita pun berusaha dengan usaha kita yang kuat, yang maksimal, yang cerdik untuk mendapatkan keselamatan itu. Agar akhirnya kita mendapatkan kans untuk masuk dalam kerajaan surga. Semoga hidup dan karya-karya kita semakin berkenan kepada Allah, dan akhirnya kita boleh hidup bahagia dalam kerajaannya. Mudah-mudahan kita akhirnya dengan segala kecerdikan, akhirnya kita masuk dalam kerajaannya.
Mari bersama-sama mengusahakan secara maksimal mengejar keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang memberikan harapan semua orang mendapatkan tawaran keselamatan asal menanggapi dengan sukacita. Dan kami kau ajak untuk cerdik dalam mencapai keselamatan agar kita boleh beristirahat bersama Allah. Biarkanlah akhirnya semua orang mengalami sukacita keselamatan berkat pewartaan Santo Paulus dan pewartaan kami juga. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar dengan semua usaha kami dan bantuanmu, kami semakin sehat, malah setiamu dan iman kami semakin mendalam, kokoh dan kuat. Untuk itu sertai kami dengan rahmat-Mu, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tetap saya ingatkan untuk menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita sehat, orang lain sehat, semua sehat. Terima kasih kembali untuk amplop-amplop misi yang telah terkumpul dan akan kami serahkan kepada Romo Ekonom. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau ada yang transfer dan bukti transfer belum diserahkan kepada kami untuk direkap, silahkan menyerahkan kepada kami lewat satpam, lewat sekretariat, siapapun boleh. Hari ini Jumat pertama, penjenengan yang belum Ekaristi, silakan datang pada sore hari untuk semakin mendekatkan diri dengan hati Maha Kudus dan menghormati sakramen Maha Kudus. Terima kasih semua usaha penjenengan dalam di gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, benar waktu dan dana yang sangat berguna bagi kami, bagi pengelola gereja, bagi perutusan. Saya mengingatkan Sabtu sore, Minggu pagi dan Minggu sore, Paroki Prodadi akan membuka hati penjenengan semua untuk mohon bantuan pembangunan kapel. Semoga kita mendukungnya dengan cara memasukkan amplop-amplop yang akan dibagikan sebelum misa bisa langsung diberikan kembali kepada petugas atau dinantikan sampai minggu ketiga. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk membantu sama kita, khususnya Paroki Purwodadi. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.